Halo, saya Dani. Selamat datang di CND Workshop Series Part 3 Respon Strategis. Ya, ini adalah bagian ketiga dari Computer Network Defense Workshop, ya, di mana di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi responsif kita ketika terjadi insiden. Ya, mungkin nanti akan saya coba review bentar tentang part yang pertama dan part yang kedua. Oke, ini secara umum ya, bahwa Certified Network Defender itu ya, kalau di information warfare atau perang informasi itu adalah bagaimana konsep bertahan, ya kan, bagaimana mengamankan aset, ya, meskipun di part 1 dan part kedua kita udah bahas tidak hanya kita fokus ke bagaimana protect aset, ya, tapi secara proaktif kita mesti melakukan detection, ya, terhadap setiap ancaman yang kemungkinan ada dan melakukan respon, ya, ketika terjadi insiden seperti itu. Oke, ini secara umum ya, bahwa memang kalau di cyber security ya ini pendekatan yang digunakan untuk prevent, ya, kemudian reaktif, retrospektif maupun proaktif, ya kan. Oke, dan ini modul yang available di CND ya. Jadi di CND versi 2 ada 20 modul, ya. Di bagian pertama kita udah bahas ya, bahwa memang porsi yang paling besar adalah bagaimana protect aset, ya. Kemudian part yang kedua adalah detection, ya. Di situ ada network traffic monitoring, termasuk bagaimana perform risk management maupun vulnerability management. Nah, bagian ketiga di respon strategis, ya, spesifik kalau di modul CND itu akan dibahas di modul 16 dan juga 17, ya. Bagaimana insiden respon, tentunya handling juga, dan juga forensic activity. Bagaimana prosedur-prosedur yang harus kita lakukan sebagai seorang insiden respon teams dan juga seorang forensic investigator. Ya, itu ada di modul ke-16. Dan modul 17 terkait dengan business continuity dan juga disaster recovery. Nah, itu juga bagian dari respon strategis di CND. Oke, dan ini untuk informasi tentang exam ya. Jadi masih multiple choice dengan jumlah pertanyaan ada 100, ya, dengan passing score minimal 70%, ya. Ini lab environment yang disediakan sama IC Council, ya. Jadi setiap peserta nanti akan mendapatkan iLabs, ya, akses ke portal yang sudah disediakan, yang di dalamnya ada beberapa virtual mesin yang sudah disediakan, ya. Ada virtual mesin untuk attacker, ya, untuk generate insiden, kemudian dari sisi victim, ya, termasuk dari sisi incident handler maupun forensic investigator. Ya, nanti skenario-nya atau lab manualnya juga sudah ada, ya. Dan ini tampilan dari iLabs ya. Jadi memang peserta akan disiapkan portal di situ, ya. Kemudian tentunya dengan autentikasi di masing-masing VM dan skenario yang harus kita jalankan, ya. Aksesnya 6 bulan, ya kan. Jadi mungkin setelah course ya kita masih bisa coba-coba kalau misalnya di pada saat hari H training belum sempat dilakukan seperti itu. Oke, dan ya kita mulai ya di respon strategis, ya, strategi respon dari seorang defender, ya. Jadi dalam satu organisasi itu biasanya ada yang namanya IRT, ya, Incident Response Teams. Meskipun nanti di beberapa organisasi pun namanya beda-beda. Ada CRT, kemudian ada IHRT dan sebagainya. Ya, intinya adalah tim ini melakukan handling, ya, dan respon terkait dengan insiden yang telah terjadi, ya.
tentunya tujuannya adalah tidak hanya mengidentifikasi ya, tapi paling tidak juga bisa mempelajari ya insiden tersebut itu dari mana ya, untuk kemudian kita bisa cegah supaya insiden tersebut terulang ya kan. Dan nanti ada beberapa metodologi yang bisa kita gunakan, dan tentunya itu akan mempermudah kita dalam menangani maupun melakukan respon terhadap suatu insiden seperti itu ya. Detailnya nanti akan ada di modul yang ke-16 ya, bagaimana kita punya metodologi prosedur untuk melakukan respon terhadap suatu insiden seperti itu. Oke, dan tentunya setiap aktivitas ya perlu diplanningkan ya. Maka sebelum melakukan aktivitas respon ya akan lebih baik kalau kita melakukan planning ya kan. Apa-apa saja yang mesti kita lakukan, rencananya apa saja. Ya, mungkin termasuk di situ visi misinya ya kan, bahwa dalam suatu organisasi itu penting ya kan, perlu yang namanya incident response teams ya kan, terkait juga dengan compliance ya, kepatuhan terhadap standar yang digunakan ya kan, kemudian ya banyak ya, termasuk ya ini bagian dari bagaimana kita memperkuat security di suatu organisasi ya. Jadi ini memang porsi dari seorang defender ya kan. Jadi incident response teams itu adalah bagian dari defense, ya kan. Tuh. Oke, nanti ada istilah yang namanya first responder, ya kan. Jadi orang yang pertama kali ya ada di TKP, ya kan. Tentunya untuk mengidentifikasi dan juga melaporkan bahwa memang telah terjadi insiden. Nah, itu konsep dari first responder. Jadi nah, first responder itu bisa macam-macam ya. Yang paling banyak memang adalah end user, ya, pengguna dari komputer tersebut. Ya, jadi ketika komputer ada indikasi adanya insiden misalnya, ya kan, aksesnya lambat, performance-nya menurun. Nah, itu bisa jadi adalah indikasi atau gejala terjadinya insiden. Nah, apa yang mesti dilakukan? Nah ini ya, jadi ada beberapa rules yang mesti dilakukan oleh seorang first responder. Dan itu beda-beda, tergantung dari siapa yang pertama kali tiba atau menemui insiden tersebut, seperti itu. Ya. Mungkin kalau end user ya harus lapor, ya, nggak boleh dia melakukan action sendiri, ya. Misalnya komputernya lambat, restart aja misalnya. Ya kan? Nah, harus lapor ke tim yang memang bertugas untuk handling insiden seperti itu. Atau misalnya orang yang pertama kali menerima ataupun mendapatkan insiden, kebetulan insiden response teams, ya kan? Nah, dia bisa melakukan prosedur penanganan insiden, tentunya tergantung dari kategori insiden yang ada. Karena memang yang namanya incident response team seharusnya sudah punya semacam prosedur, ya, termasuk kategori-kategori insiden dan cara penanganannya. Oke, dan ini yang tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa rules ya dan responsibilities dari seorang first responder. Ya, pertama adalah reporting the incident, ya, pasti ya kita mesti melakukan laporan. Ya, melaporkan telah terjadi insiden tentunya terhadap pihak terkait, ya kan. Kemudian alerting the management, ya, karena memang salah satu fase dari insiden response teams adalah notify the management gitu. Jadi level management mesti tahu ya bahwa memang telah terjadi insiden. Kemudian ada containing insiden, ya, bagaimana kita mengisolate insiden, bagaimana kita memastikan insiden tersebut tidak menyebar, ya, kemudian melakukan identifikasi, collecting evidence, ya kan, bagaimana kita mengumpulkan bukti-bukti telah terjadi insiden, termasuk bukti tersebut harus kita amankan, preserve maupun protect, ya, karena ya, salah satu karakteristik dari evidence ya harus asli, jangan sampai berubah,
ya kan? Karena itu yang nanti akan dijadikan sebagai dasar ya bahwa memang telah terjadi insiden. Ya, itu ya. Jadi protecting, preserving ya itu adalah role dari first responder. Termasuk melakukan dokumentasi. Ya. Semua finding, temuan yang didapatkan harus kita dokumentasikan. Ya. Dan bagaimana kita ya membawa barang bukti itu ke lab 4 misalnya, ke lab forensik untuk dianalisa lebih lanjut ya, packaging and transporting evidence. Nah, itu juga bagian dari roles dan responsibility dari first responder. Oke, dan ya langkah-langkah yang tadi ya mungkin technical ya, tapi yang utama dan yang pertama adalah justru seorang first responder atau tim dari seorang incident handler ya ini ya bagaimana secara psikis ya ini paling tidak ya mesti jangan takut ya kan, do not panic ya kan. Nah di sini ada semacam quote ya nih ya, think globally, act locally maupun panic internally. Jadi seorang incident response itu ya boleh panik tapi jangan kelihatan ya kan. Karena kalau kelihatan yang menghandle aja panik gimana end user kan bisa jadi seperti itu ya kan. Jadi ya panik internally seperti itu. Ya jadi ini non technical ya, psikis dari si incident response teams. Ya. Oke, kemudian langkah yang kedua ya, setelah tidak panik tadi ya, bagaimana dia melakukan assessment awal ya kan terkait dengan insiden yang terjadi ya kan. Ya mungkin nanti kalau di prosedur ada yang namanya initial analysis ya kan. Analisa awal terhadap symptoms ya, gejala-gejala ya yang bisa kita dapatkan di victim ya kan. Nah mungkin indikasi maupun gejala-gejala itu kita bisa lihat di log files ya kan, kemudian di informasi ataupun informasi-informasi yang sifatnya volatile misalnya seperti process list, connection yang established, itu kita bisa identifikasi di awal ya kan. Termasuk apakah memang insiden tersebut kategorinya false positif ya. Karena gini, biasanya kan di dalam suatu organisasi ada semacam security mechanism ya seperti IDS yang memberikan notifikasi atau alert ketika terjadi insiden ya. Dan pastikan alert yang diberikan itu ya bukan false positif. Ya, bukan positif palsu. Ya, karena ada beberapa alert ya di sini. Jadi mungkin yang mesti kita fokuskan adalah yang false. Ya, ini dia. Jadi ada false positif, ya positif palsu. Ya, jadi mungkin alarm dari security sistemnya bekerja, ya, tapi sebenarnya tidak ada serangan. Ya. Jadi ya alarm palsu ya. Yang kita fokuskan yang false ya. Jadi false positif dan false negatif. Negatif palsu. Ya. Jadi alarm nggak teriak tapi ternyata ada serangan. Jadi negatif palsu. Ya. Mending false positif atau false negatif? Ya mending false positif ya. Jadi mungkin kalau kita analogikan kalau kita tes swab gitu ya, tes COVID misalnya gitu, mending saya false positif gitu, ya kan, positif palsu diisolasi daripada negatif palsu, ya kan. Jadi kalau hasilnya negatif tapi palsu kan itu lebih berbahaya. Itu ya. Jadi ada tipe-tipe alarm termasuk yang normal itu ya true positif ya. Alarm akan generate ya ketika memang diindikasikan adanya insiden ya dan ada true negatif ya. Jadi
alarm ya mungkin tidak akan rise ya kalau tidak ada serangan seperti itu. Ya. Oke ya, ini kita mesti tahu ya sebagai seorang incident handler and response teams ya. Nih, pastikan memang insiden itu benar-benar ada. Dan dari initial incident assessment kita bisa mengelompokkan ya, mengkategorikan insiden ya tentunya berdasarkan tadi ya indikator-indikator yang ada. Ya. Ini beberapa contoh kategori insiden ya, unauthorized access ya. Termasuk mungkin cracking password itu masuk ke sini ya. Kemudian ada DOS ya, denial of service ya. Ini serangan yang memang tujuannya adalah untuk unavailability of service. Jadi targetnya adalah availability ya, supaya service-nya tidak bisa diakses ya. Termasuk ada malicious code ya, malware ya, trojan, worm ya, backdoors, ransomware dan sebagainya ya, improper usage ya, percobaan scanning ya kan, atau multiple komponen ya kan, lebih dari satu kategori insiden yang didefinisikan ya kan. Nah ini contoh ya, contoh kategori-kategori, dan tentunya seharusnya ada prosedur ya, prosedur untuk spesifik insiden. Jadi kalau insidennya misalnya unauthorized access, maka eskalasi kita apa? Ya, kalau DOS seperti apa? Nah, itu harus kita persiapkan di awal. Ya, makanya nanti ada fase ya atau proses atau ya prosedur dari insiden response teams ya kan. Yang pertama adalah preparation ya kan. Baru kita bisa melakukan eskalasi, containment lah, eradication dan sebagainya. Ya, nanti kita akan ke situ. Oke, dan sebenarnya tidak hanya mengkategorikan, ya, kita pun di initial incident assessment bisa membuat semacam level, ya. Jadi kita bisa menentukan severity level dari suatu insiden, ya. Apakah insiden ini nanti impact-nya severe ya, parah, signifikan atau tidak seperti itu. Nah itu output dari initial incident assessment. Nah ini contoh ya, contoh untuk severity level. Jadi insiden bisa kita kategorikan di 3 level nih, ya, low level, medium level, atau high level. Nah ini dia. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau loss of personal password, misalnya user lupa password, itu bisa dikategorikan low level. Dan kita bisa handle mungkin within one day gitu ya, besok lah nggak apa-apa gitu. Oke, kemudian ada medium, ya ini lebih serius, ya impactnya juga mungkin lebih berbahaya. Nah, ini contohnya mungkin policy violation dan sebagainya ya, di situ disebutkan. Kemudian ada yang high level, ya, yang mesti kita handle immediately, ya. Nah, ini contohnya mungkin DOS, ya kan. Kemudian, ya, parameter untuk menentukan seberapa tinggi level dari suatu insiden sebenarnya ada banyak. Ya, termasuk di sini disebutkan tingkat kerugian ya. Jadi kalau kerugiannya ditaksir misalnya di atas 100 juta, ya, 1 miliar, nah itu bisa dikategorikan apa? Ya, itu salah satu parameternya juga. Oke, kemudian ya kita mesti communicate the incident ya. Nih. Jadi dari sisi end user, dari sisi device-nya, ya kan? Apa yang mesti kita dapatkan informasinya, ya kan? Nih. You should be able to quickly identify who must be contacted. Nah, ini dia. Jadi termasuk ya end user itu harus lapor kemana, ya kan? Lewat media apa? Nah itu harus kita tentukan di awal, ya kan? Nah ini ya, respon yang cepat ya itu akan berpengaruh juga terhadap impact ya. Makanya dengan adanya prosedur ya, metodologi itu bisa digunakan untuk mempercepat proses penanganan insiden supaya impact dari insiden tidak terlalu luas. Ya. Nah ini ya, jadi ada yang namanya containment ya, supaya mungkin
insiden tidak menyebar, ya kan, tidak meluas. Nah, itu salah satu fase juga tuh bagaimana kita melakukan containment, ya kan. Contoh yang paling simpel adalah apakah kita perlu disconnect network atau tidak. Nah, itu bagian di containment, ya kan. Karena misalnya kalau insidennya berupa malware, ya takutnya menyebar. Nah, kita bisa aja disconnect network, ya kan. Tapi kan ya kita mesti perhatikan adalah ketika kita disconnect network, bisa jadi informasi-informasi yang sifatnya volatile itu akan hilang, akan berubah. Ya, makanya ini harus kita komunikasikan, koordinasikan dengan tim yang lain, ya kan. Kalau memang informasi yang volatile itu kita sudah dapatkan, bisa kita disconnect seperti itu. Ya, ini nanti akan dibahas secara detail ya, langkah-langkah apa saja yang masuk dalam fase containment. Ya. Nah, termasuk ini ya, control access to suspected devices ya. Jadi ketika kita udah tahu nih bahwa insiden tersebut terjadi di device apa, ya bagaimana kita mengamankan ya kan device tersebut. Apa yang diamankan? Evidence-nya, ya, barang buktinya. Karena di dalam device tersebut kita bisa mendapatkan informasi-informasi pendukung ya yang nantinya bisa menyimpulkan terjadinya insiden. Ya, nah informasi itu nanti bisa bersifat volatile ya, yang masih tersimpan di dalam memori ya, atau yang non volatile, yang permanently, yang tersimpan di dalam hard disk ya, termasuk log files ya. Nah, itu yang mesti kita amankan, itu yang mesti kita collect ya. Dan yang nanti akan dianalisa oleh forensic investigator seperti itu. Ya. Oke, ini ya. Collect and prepare information about suspected device. Ya, jadi kita bisa tahu ya informasi-informasi yang ada di device tersebut ya, siapa yang login ya kan, kemudian kapan, IP-nya berapa, akses waktunya jam berapa dan sebagainya. Itu adalah informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dan itu harus kita catat ya kan. Nih, karena ini yang nanti akan dijadikan sebagai dasar juga kan dalam proses investigasi oleh forensic investigation seperti itu. Oke, tadi disebutkan ya, pokoknya setiap aktivitas yang kita lakukan terhadap suspected device ya itu mesti kita catat. Kita mesti dokumentasikan ya. Dan ini penting ya, perlunya kita punya semacam template ya kan, metodologi ya untuk proses incident handler. Jadi kalau kita udah punya template ya, termasuk mungkin nanti ada namanya chain of custody ya kan, proses dari mulai collect evidence ya, preserve sampai ke analyze ya, itu mesti kita catat, ya kan. Dan itu ada beberapa template ya, meskipun secara standar tidak ada standar ini loh dokumentasinya seperti ini, ya, chain of custody-nya seperti ini, ya kan. Cuman ya kita bisa punya semacam standar sendiri ya dalam satu organisasi. Ya. Nah ini ya ada beberapa yang mesti kita hindari ya, tuh. Ya, conducting the investigation yourself ya. Nih, jadi jangan ya menginvestigasi terlalu dini lah gitu ya. Nih, termasuk action yang tidak perlu kayak tadi saya contohkan restart lah, ya kan? Atau disconnect network atau kita langsung scan dengan antivirus, itu beberapa yang mungkin mesti kita hindari ya. Intinya adalah kalau kita di sudut pandang end user, ada indikasi terjadinya insiden, lapor, ya kan? Nanti tinggal tim investigation maupun incident handler yang melakukan penanganan insiden tersebut. Ya. Nah ini dia ya, jadi do not change the state. Ya. Jadi jangan ngerubah state dari suspected device. Ya. Jadi kalau komputer victim misalnya masih dalam keadaan nyala, ya biarkan nyala, ya jangan dimatikan atau di restart. Kalau komputernya sudah dimatikan, ya biarkan mati, ya jangan
nyalakan. Karena bisa jadi ya, ketika kita start ya, kan ada beberapa file yang akan dibaca atau di-execute ya kan, dan itu bisa jadi menjadi trigger ya untuk menjalankan suatu proses ya kan, install malware lah dan sebagainya. Nah itu ya, jadi do not change state. Dan nanti eskalasinya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya komputer victim masih dalam kondisi nyala ya, kita bisa dapatkan informasi-informasi yang volatile. Ya kan, proses yang running, connection yang established, siapa yang login dan sebagainya. Ya. Kalau sudah mati kan informasi itu tidak ada, ya kan? Artinya kita hanya berharap dari informasi yang non volatile, ya, log file, deleted file dan sebagainya. Ya. Oke, nah ini termasuk disable virus protection. Jadi justru kita disuruh mendisable ya virus protection. Mungkin ini di fase containment ya. Karena gini, ketika posisi komputer tersebut dengan virus protection yang start misalnya, maka dia bisa melakukan automatically delete. Nah ini dia. Ya. Jadi justru suspected file yang akan kita analisa sudah nggak ada karena di delete oleh si antivirus atau virus protection. Ya, maka pada saat proses containment ya salah satunya adalah mendisable virus protection. Ya. Intinya tadi ya, contohnya. Enable virus protection kita lakukan di fase setelahnya. Jadi setelah kita mendapatkan informasi tentang file yang suspicious misalnya, ya kan, kita mau eliminate, bisa kita enable, ya kan, virus protection. Ya, jadi boleh di fase yang setelahnya. Ya. Oke, dan ini proses ya secara umum ya di mungkin ini dari sisi AC Council ya. Jadi standar dari AC Council untuk proses incident response. Ini dia. Jadi ada berapa nih? Ada 9 fase. Nah, ini yang tadi saya bilang, fase yang pertama adalah preparation. Ya, ya mungkin di dalamnya termasuk bagaimana kita menyiapkan tim, ya kan, kemudian menyiapkan prosedur, tools dan sebagainya itu ada di preparation. Kemudian fase atau proses yang kedua adalah incident recording and assignment. Nah ini dia, ya, bagaimana kita merecord insiden, ya kan? Dan yang ketiga adalah incident triage, ya. Nih, ada 3 di sini. Bagaimana kita menganalisa insiden, kemudian mengklasifikasikan dan memprioritaskan insiden. Nah ini, jadi ini bisa jadi core-nya ya, atau yang paling penting lah ya. Bagaimana kita menganalisa insiden, ya dari sini kita bisa mendapatkan klasifikasi tadi, plus prioritas, ya mana insiden yang mesti kita tanganin terlebih dahulu. Oke, ya jadi ini tadi saya sudah sebutkan bahwa insiden yang terjadi ya harus dinotifikasi, jadi harus informasikan ke level manajemen maupun departemen lain. Ya kan. Kemudian fase yang atau proses yang keberapa nih? Kelima ya, adalah containment. Yang tadi bagaimana kita mengisolate, ya kan, memastikan bahwa insiden tersebut tidak menyebar, ya. Nah kemudian di sini ada forensic activity, ya. Bagaimana evidence yang kita dapatkan dari proses sebelumnya dianalisa, ya kan. Nah tentunya di sini analisanya sudah menggunakan tools, ya kan. Tools forensik, dan bisa jadi kita lakukan di dalam lab forensik. Ya. Nah, proses berikutnya adalah eradication. Ya, bagaimana mengeliminate source of incident. Jadi kalau dari hasil analisa kita udah dapatkan nih, ya asalnya dari sini, ya maka kita mesti eliminate, ya mesti delete dan sebagainya. Ya, kemudian ada proses recovery, ya. Bagaimana kita menjadikan victim atau komputer victim itu kembali ke state awal, ya jangan sampai
insiden tersebut akan mengurangi service atau availability dari si victim. Nih, jadi bagaimana kita merecover, tentunya ya mungkin kita bisa melakukan restore, ya kan, dari backup yang sudah kita lakukan, ya, atau ya bahkan bisa sampai ke rebuild system, ya, in case kita nggak punya backup, ya. Dan yang kesembilan adalah post incident activity, ya, bagaimana kita mendokumentasikan, ya kan, kemudian bagaimana kita mereportkan, ya, melaporkan hasil dari aktivitas atau proses insiden yang kita lakukan. Nah ini ya, jadi ini kira-kira proses dari insiden response, ya. Oke, dan forensic investigation itu adalah bagian dari insiden respon proses tadi, ya. Ya, bagaimana barang bukti yang kita sudah dapatkan itu kita analisa. Sebenarnya forensic investigation proses sendiri itu ada 3 ya, pre-investigation, investigation, dan juga ada post-investigation. Ya, mungkin kalau yang pre-investigation termasuk preparation, ya kan, bagaimana kita mungkin obtain search warrant, mempersiapkan lab forensik, ya kan, dan sebagainya. Ya, kemudian di investigation fase ini mulai dari proses collecting evidence, ya, bagaimana mengumpulkan barang bukti. Ya, mungkin technicalnya adalah imaging, bagaimana melakukan imaging terhadap victim. Kemudian evidence yang sudah kita dapatkan mesti kita preserve, ya, mesti diamankan termasuk backup, ya. Dan berikutnya adalah bagaimana menganalisa evidence. Nah, itu ada di investigation fase. Nah, yang ketiga ada post investigation, ya. Di post investigation itu termasuk bagaimana kita reporting dan perform as an expert witness. Nah, ini dia. Jadi bisa jadi seorang forensic investigator dijadikan sebagai saksi ahli, ya, kalau dibutuhkan. Ya, nah itu ada di post investigation. Ya, tentunya yang berdasarkan barang bukti yang digital kan, atau digital evidence. Oke, ini metodologinya, ya, yang tadi saya sebutkan bahwa pertama kali seorang forensic investigator ya harus pegang yang namanya search warrant, ya, permission letter lah, atau apa ya, surat perintah geledah, kan bisa jadi seperti itu. Nah itu mesti kita pegang, ya, karena dengan atau tanpa ini ya kita tidak bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan, ya kan, kita nggak bisa perform imaging, ya kan, dan sebagainya. Intinya kita mesti pegang ini. Oke, kemudian ini ya, evaluate and secure the scene, ya, jadi termasuk mungkin suspected device, ya, pokoknya TKP harus diamankan kan gitu, ya. Kemudian ini fase di investigation, bagaimana kita collect evidence, ya kan, kita amankan, kita dapatkan data, ya, termasuk yang volatile maupun yang non volatile. Kemudian bagaimana kita analyze, ya, assessing evidence, ya. Kemudian reporting sampai ke ya ini, testify as an expert witness, ya kan. Nah, ini proses, ya. Oke, nah ini dia. Jadi ini dari si SC Council-nya, ya. Nih proses atau prosedur, ya, yang dilakukan oleh seorang forensik. Ini dia, collect evidence, dan ini yang tadi saya sebutkan bahwa kita mesti mendokumentasikan semua aktivitas forensik kita, ya, investigasi kita. Nah itu yang namanya chain of custody, ya, analyze, ya kan. Nah untuk analisa evidence, ya, ada beberapa rules, ya. Salah satunya mungkin ketika kita menganalisa evidence, ya, jangan original evidence yang kita analyze, karena takutnya akan merubah integrity, ya, dari evidence tersebut. Ya. Oke, nanti detailnya dijelaskan, ya, di sini. Ya. Oke, ini reporting, ya, dan ini bisa jadi menjadi acuan juga, dasar juga, ya, bagi level manajemen untuk menentukan arah bisnisnya, maksudnya apakah perlu atau tidaknya kita misalnya mengimplementasikan
security system lagi seperti itu, sebenarnya bagian dari dasar juga gitu loh, output dari forensic investigation ya. Oke, mungkin kalau dalam satu organisasi ya, kalau memang terjadi insiden kan apakah ada punishment atau tidak tergantung organisasinya. Tapi kalau memang ini termasuk unsur cybercrime ya, bisa jadi ini pidana. Dan yang tadi kita siap-siap ya, harus bersedia sebagai saksi ahli seperti itu. Oke ya, jadi sebenarnya tadi insiden response team sama forensik memang dibahas ya di CND, cuman tidak terlalu detail. Ya, karena ini adalah porsi respon dari si defender. Ada course spesifik ya yang ngebahas tentang incident handler ya, course sendiri ya, ECIH ya. Kemudian ada juga yang forensik ya, mungkin ada CIV. Nah itu murni ngebahas tentang bagaimana kita sebagai seorang forensik investigator. Ya. Oke ya. Nah kemudian ini yang akan dibahas di modul 17 kalau nggak salah. Jadi ini juga bagian dari respons kita terkait dengan insiden yang telah terjadi. Ya, ada namanya business continuity. Ya, jadi jangan sampai insiden yang terjadi itu mengganggu bisnis kan gitu. Ya, merusak bisnis bahkan menghilangkan bisnis. Nah maka ini pun sebenarnya adalah cara ya kan bagaimana kita menghandle, merespon ketika terjadi insiden, ya kan. Di sini akan disebutkan ya bagaimana bisnis tetap jalan in case terjadi insiden, ya. Termasuk disaster recovery, ya. Ya, anggaplah insiden tersebut disaster. Nah, bagaimana kita recover, ya kan? Bagaimana ketika terjadi insiden, ya kita bisnis tetap running, ya. Nih. Ya, technicalnya mungkin ini. Bagaimana kita melakukan restore terhadap bisnis data dan application ketika terjadi insiden. Ya, berarti di sini ya requirement-nya adalah terkait dengan backup kan gitu. Ya, maka kalau di disaster recovery ya salah satu yang dibahas adalah bagaimana kita perform backup. Ya kan. Nah, itu adalah bagian dari implementasi disaster recovery. Ya, ini bagaimana kita mengurangi downtime ya terkait dengan availability, ya kan. Bagaimana kita mempercepat proses recover. Ya, mungkin nanti ada beberapa terminologi yang terkait dengan ini ya. Ada mean time to recover lah, mean time to repair dan sebagainya. Ya. Nah, bisnis continuity tadi perlu di manage ya nih. Jadi ini lebih istilahnya lebih luas lagi ya bagaimana kita memastikan bahwa di level operasi ya, di level operasional itu tidak akan terganggu ya kan in case terjadi insiden. Itu adalah objektif dari business continuity management ya. Tuh. Nah, termasuk ini ya, analisa impact ya. Potential effect ya terkait dengan insiden ya, termasuk ini yang tadi disebutkan ya, recovery time, recovery requirement ya kan. Nah, ini akan dibahas di business impact analysis ya. Nih, ada BCP juga ya, business continuity planning ya kan, ini goalnya ya. Hampir mirip sih sebenarnya ya, termasuk ini disaster recovery plan ya. Dan sebenarnya di SC Council ini ada course-nya juga gitu loh, ya, di RP ya, di RPV plus virtualisasi. Karena mungkin virtualisasi juga bagian dari implementasi dari disaster recovery. Karena kalau kita bekerja di virtualisasi kan mungkin untuk recovery-nya jauh lebih mudah ya, karena mungkin ada fitur DR juga yang ada di masing-masing teknologi virtualisasi. Ya. Oke ya, jadi ini respon strategis kita ya di sisi atau di sudut pandang defender ya. Jadi seorang defender pun mesti responsif ya terhadap insiden yang terjadi.
ya. Data saya hilang. Oke, saya langsung restore karena saya sudah punya backup. Nah, itu kira-kira simbolnya seperti itu. Ya. Oke ya, jadi detailnya itu kita bisa jelaskan di course CND ya. Meskipun ya ini nggak terlalu detail juga sih, ya kan? Karena ada course yang lain gitu. Oke, itu ya kira-kira strategi di respon ya di sisi defender. Ya mungkin ada beberapa, saya akan kasih contoh ya, contoh bagaimana kita menangani suatu insiden ya. Oke, jadi skenarionya adalah bagaimana kita menginvestigasi, melakukan analisa terhadap insiden atau ya spesifik insiden, ya kan. Sebagai contoh mungkin di sini nanti saya akan coba generate insiden berupa malware, ya. Oke, jadi malwarenya mungkin sudah di-execute di Windows ya kan, di Windows 10, dan bagaimana kita mengidentifikasi ya insiden yang terjadi gitu ya. Oke, mungkin bentar. Saya siapkan dulu ya di sisi insiden generatornya. Oke, di sini saya sudah coba buat satu file ya. Oke, mungkin saya udah publish ya, mungkin saya siapkan handlernya dulu ya, Mas. Ini mungkin di sisi sudut pandang attacker sih ya, bagaimana dia generate malware ya. Cuma nanti fokus kita adalah di sisi victim ya, bagaimana kita mendapatkan evidence ya. Set balance. Terus 40 ya tadi. Oke. Bentar ya. Oke, kemudian nanti dari Windows victim ya. Ya, ini analoginya, skenario-nya adalah si usernya nggak aware ya. Dia tiba-tiba install aja lah malware. Nah, kemudian tiba-tiba dia ada beberapa file yang hilang dan sebagainya, dan dia lapor ke forensik atau ke incident response teams. Nah, gimana caranya menghandle insiden ini ya, saya coba masuk dulu. Oke, saya coba buka. Ya, malware yang dibuat oleh attacker dipublish lewat web ya. Jadi media yang digunakan adalah web. Jadi dia coba akses ke IP si attacker tadi, tapi langsung ke sini ya. games.exe misalnya. Oke, nah ini dia.
Oke, ini saya buka. Nah, sebenarnya di setiap OS, khususnya Windows, ini punya beberapa fitur security ya. Cuma sekali lagi, gimana caranya malware ini execute gitu ya. Nih, jadi saya coba run anyway aja. Oke. Nah, jadi seharusnya Windows victim tadi sudah establish connection ke si attacker ya. Nah, ini seperti itu. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita menyelidiki, menginvestigasi kira-kira file apa ya yang dikategorikan tadi berupa malware, ya kan? Nah, itu objektif kita. Ya. Nah, sebenarnya nanti pendekatannya ada dua ya. Jadi mungkin case-nya gini, skenario-nya ya. Bisa jadi ini kan file atau malware-nya sudah di-execute ya. Jadi kalau sudah di-execute, eskalasi kita apa gitu sebagai seorang incident handler, ya kan. Jadi sebenarnya pendekatannya ada dua. Yang pertama adalah kita bisa perform live analyze, live forensic ya. Jadi kita langsung nih di komputer victim kita bisa melakukan investigasi, menganalisa. Apa yang dianalisa? Process list, ya, kemudian ada connection yang established, system time, user yang login dan sebagainya. Ya, artinya itu dilakukan langsung di komputer victim. Atau pendekatan yang kedua adalah kita melakukan capture memory. Ya, jadi kita capture dulu, melakukan imaging dulu, collect evidence untuk kita bawa ke lab 4, ya kan, untuk dianalisa. Ya, sama-sama menganalisa malware. Bedanya adalah pendekatan yang pertama kita lakukan di victim, pendekatan yang kedua kita taruh di lab 4 seperti itu. Ya. Mungkin kalau pendekatan yang pertama kita masih menggunakan beberapa tools bawaan ya. Jadi yang tadi kita coba lihat proses yang running, connection yang established dan sebagainya. Nah ini contoh aja ya. Jadi misalnya, bentar. Ini mungkin saya ganti teksnya jadi hitam. Oke. Nah, gini. Jadi kita bisa mulai dari proses ini ya, melakukan net start. Nah, minus ANO. Nah, sorry. Pipe more, karena outputnya pasti lebih dari satu halaman. Nah, ini dia. Nah, dari situ kita bisa coba verifikasi mana kira-kira connection yang established. Tentunya yang kategorinya adalah suspicious, mencurigakan, anomali. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa connection yang sudah established. Ya. Tapi kalau kita lihat, ada satu yang anomali. Nah, anomali bisa kita identifikasikan dari port yang digunakan sebagai contoh. Ya. Nih ada 443, ada 1234. Nah, mungkin kalau 443 umum ya, aksesnya pakai HTTPS. Ya. 80 pakai HTTP, 445 pakai SMB dan sebagainya. Cuman kalau port 1234 itu apa? Jadi ini bukan kategori well known port ya. Jadi ini yang mesti kita investigasi lebih lanjut. Dan kita pegang yang namanya proses ID. Makanya tadi kenapa saya pakai opsi -O. Ya. Jadi supaya proses ID-nya bisa ditampilkan. Nah, kita bisa pegang proses ID-nya, dan dari sini kita bisa mapping ke proses list. Kita bisa lihat proses apa yang running dengan proses ID sekian. Nah, tentunya kalau di Windows kita bisa gunakan yang grafikal ya, kita bisa buka Task Manager, ya. Ya, kemudian di Details, nah kita bisa cari proses dengan proses ID yang suspicious tadi, ya. Misalnya tadi berapa sih? Ya, misalnya 204 tadi. Ya kita cari. Nah, ini dia. Kita bisa dapatkan bahwa ternyata proses yang running adalah games.exe. Ya. Dan kita bisa aja langsung eradication and task. Tapi ya kita kan butuh filenya. Kita butuh file
location-nya untuk kita analisa. Bener nggak sih games.exe ini malware atau tidak? Nah, maka di sini ada opsi open file location ya. Nah, sorry, saya agak nggak kelihatan open file location. Nah, mungkin ini ya. Jadi lokasi file tersebut ada di mana sih? Ya. Dan kalau kita sudah bisa lihat, nah ini dia. Nah, kita bisa lakukan malware analyze, scanning dengan antivirus, upload ke virus total, ya, reverse engineer ya, bongkar pakai IDE Pro dan sebagainya, ya kan? Nih. Dan kalau kita udah dapat, tentunya kita bisa melakukan eradication, ya kan? Tadi di task manager kita bisa langsung end task, ya kan? Atau pendekatan yang kedua tadi, kalau kita nggak cukup waktu untuk melakukan investigasi di komputer tersebut, kita bisa capture memory. Ya kan? Artinya memori yang running di komputer victim itu kita capture untuk kita analisa di Lab4 seperti itu. Nah, saya akan coba pendekatan yang kedua. Nah, di pendekatan yang kedua kita sudah menggunakan tools forensik. Nah, salah satunya kita bisa gunakan Access Data FTK Imager. Ini saya coba install dulu. Oke, ya proses yang tadi belum saya end proses. Ya. Nah, ini dia. Jadi kita coba collect evidence, live imaging. Ya, yang tadi live forensic, ini live imaging. Saya coba install dulu. Kemudian saya launch, ya. Saya buka. Nah, di sini ada opsi untuk capture memory. Ya. Ini tools forensik yang lumayan proper ya, karena ada untuk imaging, atau untuk static imaging, bahkan untuk analyze. Nah, kita coba capture memory, ya. Kemudian kita taruh di mana, terserah, ya kan. Nih, misalnya saya coba taruh di dokumen misalnya. Nah, ini file name-nya kita bisa rubah. Nah, by default dia .mem. Nah, ini kita bisa ganti misalnya win10.mem seperti itu. Oke, nah ini tinggal kita capture memory. Nanti kita mendapatkan barang bukti berupa file .mem. Dan itu yang kita bawa ke Lab4 untuk dianalisa. Ya, dan nanti analisanya adalah menggunakan metode yang namanya memory forensik. Ya, tentunya toolsnya ada beberapa, mungkin salah satunya ada namanya volatility. Ya, cuman itu butuh waktu untuk mengidentifikasi bahwa ya ada malicious code, ya kan, kemudian siapa yang login, proses yang running apa saja dan sebagainya. Nah, ini. Ya, jadi kita udah punya evidence ya berupa file.mem tadi. Nah, ini yang nanti akan kita bawa. Tentunya sebelum dianalisa kita mesti lakukan tadi preserve. Ya, kita mesti amankan ya, backup, kita kasih hash atau checksum. Nah, itu adalah bagian dari itu. Ya kan? Oke ya, nih jadi ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan ya, dan nanti untuk proses investigasinya detail akan saya jelaskan di course-nya. Nah, ini cara untuk eradication ya, mungkin ini saya end task ya, end process ya, maka seharusnya di sisi attacker ya, connection-nya sudah close seperti itu. Ya. Oke, itu ya kira-kira nanti detailnya ya tentu saja nanti akan saya jelaskan di course-nya. Ya. Oke, itu saja ya dari saya untuk CND Workshop Series. Ya, mungkin part 1, part 2, dan part 3 atau yang part sebelumnya bisa di review kembali di Indixindo YouTube tentunya seperti itu. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di series yang berikutnya seperti itu. Oke, salam kompeten.